Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala muallif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Naam. Pada pertemuan yang pertama ini kita akan membacakan satu kitab yang sangat nafa', yang mana kitab ini biasa dijadikan sebagai kitab dasar untuk mempelajari ilmu fikih berdasarkan mazhab Syafi'i, yaitu kitab Safinatun Najah, yang mana kitab ini dikarang oleh seorang ulama yang bernama Al-Alim Al-Fadil Al-Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami. Adapun hukum mempelajari ilmu fikih itu hukumnya adalah fardhu ain, karena ilmu yang wajib kita pelajari itu ada 3. Yang pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu fikih, yang ketiga adalah ilmu tasawuf. Ini wajib secara fardhu ain, dalam artian wajib setiap individu, wajib bagi setiap mukallaf, wajib setiap orang Islam yang sudah akil balik, yang berakal, yang balik, untuk mempelajari 3 ilmu ini tanpa terkecuali. Semuanya wajib untuk dasar untuk keabsahan ibadahnya dia. Nah, yang pertama ilmu tauhid. Para ulama menggambarkan ilmu tauhid, mengibarahkan, mengungkapkan itu seperti tanah. Ketika seorang ingin menanami suatu tanaman, maka dia itu yang pertama kali dia cari, ada ndak tanah yang akan kita jadikan lahan. Nah, ilmu tauhid ini seperti lahan. Enggak ada fungsi kita memiliki mungkin bibit-bibit yang unggul ataupun cara bercocok tanam yang maju, bila mana tidak memiliki tanah, enggak ada fungsi itu semuanya. Maka pertama adalah tanah. Ilmu tauhid bagaikan tanah. Yang kedua ilmu fikih. Ilmu fikih ini ibarat bibit-bibit yang akan kita tanami. Ya. Apalah fungsi tanah kita yang berhektar-hektar bila mana kita tidak menanaminya apa-apa, enggak akan menghasilkan apa-apa. Makanya ilmu fikih ini ilmu tata cara ibadah kepada Allah yang akan menghasilkan nanti untuk kita. Tetapi setelah kita menanami tanaman, tentu saja kita harus memagarinya, karena takutnya nanti ada hewan-hewan yang di luar pagar akan memakan tanaman-tanaman kita. Maka kita butuh ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ini ibaratnya seperti pagar terhadap tanaman-tanaman kita yang akan kita tanami. Nah, 3 ilmu ini wajib bagi setiap orang untuk mempelajarinya. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit, akan membaca satu kitab yang berjudul Kitab Safinatun Najah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, pertama-tama kita baca mukadimahnya dulu, karena kata para ulama, ya, kebanyakan kitab para ulama itu ada sirnya, dan kebanyakan sirnya itu mereka letakkan di mukadimahnya. Nah, maka kita baca untuk mengambil barakahnya, kita baca mukadimahnya dan kita sedikit menjelaskan mukadimahnya. Pertama, beliau itu mengawali kitab beliau dengan menuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Biasa para ulama ketika mengarang suatu kitab, ya, mereka itu mengawali kitab mereka dengan menuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Ya,
Kalaupun ada sebahagian kitab para ulama seperti Al-Jurumiyah misalkan, ya, tidak diawali dengan bismillah, itu pasti ada mereka mengucapkan dengan lisan mereka. Jadi para ulama itu ada yang menuliskan, ada yang mereka mencukupkan dengan mengucapkan dengan lisan mereka saja. Yang pasti yang namanya para ulama pasti mengamalkan hadis Nabi, karena ada suatu hadis mengatakan kullu amrin dhi balin lam yubda fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta wa fir riwayah fahuwa abtar wa fir riwayah fahuwa ajzam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap perkara yang dianggap penting oleh syarak tidak diawali di dalamnya dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, maka dia terputus, maka dia terkena penyakit juzam dan seterusnya, ya, yang dalam artian setiap perbuatan yang tidak diawali dengan bismillah itu kurang jadinya, atau qillatul barakah, sedikit keberkahannya. Jadi kalau ada suatu perbuatan yang memang dianggap penting oleh syarak kok tidak diawali dengan bismillah, maka perbuatan tersebut kurang menurut syarak. Ya. Selanjutnya, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ini pun mengamalkan kepada hadis Nabi yang hampir sama hadisnya, kullu amrin dhi balin lam yubda fihi bil hamdalah fahuwa aqta. Setiap perkara yang dianggap penting oleh syarak tidak diawali dengan mengucapkan alhamdulillah, maka perkara tersebut sedikit keberkahannya. Secara zahir kita lihat ada sedikit pertentangan dengan dua hadis ini. Yang pertama hadis yang pertama menyuruh mengawali segala sesuatu dengan bismillah, hadis satu lagi menyuruh mengawali dengan alhamdulillah. Tapi kata para ulama ini tidak bertentangan sama sekali, karena maksud permulaan terhadap hadis yang pertama terhadap hadisnya bismillah itu ibtida'u asli namanya, ibtida'un asli, al-ibtida'u asli, ya, permulaan yang sebenar-benarnya. Ini benar-benar tidak didahului sebelum bismillah oleh selainnya. Jadi benar-benar bismillah itu berawal daripada segala perbuatan tersebut. Berbeda dengan permulaannya alhamdulillah. Alhamdulillah itu menggunakan al-ibtida'ul idhafi, permulaan berdasarkan kepada isi. Jadi kalau dibandingkan dengan isi, memang alhamdulillah ini disebutkan yang pertama di permulaan. Akan tetapi bukan berarti sebelum alhamdulillah tidak ada kalimat yang lain. Nah itu. Jadi ibtida itu ada dua, ada al-ibtida'ul asli, ada al-ibtida'ul idhafi. Al-ibtida'ul asli itu yang dimiliki bismillah, al-ibtida'ul idhafi itu yang dimiliki oleh alhamdulillah. 6. Wa bihi nasta'in, dan kepadanya lah, kepada Allah lah kita meminta pertolongan, ala umrid dunya wad din, atas segala perkara-perkara dunia dan perkara-perkara agama, ya. Keadaan dunia, keadaan agama, kita meminta tolong kepada Allah. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin, dan juga beliau membacakan selawat, ya, mengambil berkah dengan selawatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Khataman nabiyyin, boleh dibaca khatama, boleh dibaca khatamin nabiyyin, boleh dibaca khatami, boleh dibaca khatimi. Kalau khatim artinya penutup, kalau khatam itu alatul khitam, alat penutup, ya, sama artinya kurang lebih, penutup para nabi, wa alihi wa sahbihi ajmain. Ya, salawat, ya, salawat ini, ya, bila mana datang daripada Allah maka bermakna rahmat, ya. Kalau datang daripada para malaikat itu
bermakna istighfar. Kalau datang daripada manusia seperti kita, itu bermakna doa ataupun tadarru'. Wa alihi, ya, dan kepada keluarganya, ya, keluarganya Rasulullah, ya. Siapa itu keluarganya Rasulullah? Ya, kalau fi maqamid doa, kalau ketika kita berdoa kita membaca wa alihi, itu berarti maksudnya itu adalah kullu mu'min taqi, setiap orang beriman yang bertakwa. Tapi kalau dalam bab zakat, dalam bab harta fe, dalam bab jihad, itu adalah maksudnya Banu Hashim dan Banu Muttalib. Tetapi kalau fi maqamis sana, ada orang-orang yang mendapatkan keutamaan khusus daripada Allah Subhanahu wa taala, itu namanya ahlul kisah. Ahlul kisah itu siapa? 5 orang, ya. Sayyidina Ali, Sayyidatuna Fatimah, kemudian Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, serta Rasulullah sendiri. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika membentangkan ridanya dan menyuruh masuk keluarga beliau. Yang masuk dalam ridak tersebut, itulah tadi Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, yang mereka disebut dengan ahlul kisah. Ini adalah orang yang punya keutamaan. Wa sahbihi, dan sahabat-sahabatnya. Siapa itu sahabat Rasulullah? Itu setiap orang yang pernah melihat Rasulullah, beriman kepada Rasulullah di bumi sesudah Rasulullah diutus, dan mati dalam keadaan iman. Itulah yang disebut dengan para sahabat, ya, ajma'in sekalian. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, dan tiada daya dan upaya, ya, kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi, yang maha agung. Nah, mungkin untuk hari ini kita cukupkan dulu, ya. Semoga berkah, semoga pelajaran kita pada hari ini diberkahi oleh Allah. Kita ambil keberkahannya dulu dengan membaca mukadimah. Mungkin lebih kurangnya al-fikir mohon maaf. Dan bila mana ada di antara kita saudara-saudara mungkin punya pertanyaan, silahkan ditanyakan. Jangan sungkan-sungkan. Bila mana Al-Fakir bisa menjawab, maka Al-Fakir jawab. Dan bila mana Al-Fakir tidak mengetahui, mungkin bisa Al-Fakir mutalaahkan terlebih dahulu, ataupun sanas'al biman a'lam minna, kita akan tanyakan kepada orang yang lebih tahu kepada kita, ya. Jangan sungkan, insyaallah Al-Fakir tidak akan sungkan-sungkan untuk mengatakan. Kalau memang Al-Fakir tidak tahu, Al-Fakir akan katakan la adri, ya. Karena memang sunnahnya para ulama terlebih dahulu, maka sunnahnya Rasulullah, beliau bila mana tidak tahu, maka beliau akan mengatakan tidak tahu. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah syair, kam bila adri ajabal mustafa hatta atahul wahyu wa illa wakafa. Berapa banyak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan saya tidak tahu, ya, sampai datang wahyu kepada beliau, baru beliau menjawabnya. Nah, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja begitu, bagaimana dengan kita? Maka jangan sungkan-sungkan untuk memberikan pertanyaan. Perlu pertanyaan itu. Dengan pertanyaan akan terbuka ilmu, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, bukan disebutkan oleh perkataan ulama, as-su'al miftahul ilm. Pertanyaan itu adalah kuncinya ilmu. Bahkan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah, beliau itu memasuki suatu desa, ya. Beliau berdiam 3 hari di desa tersebut. Ternyata tidak ada seorang pun yang bertanya daripada mereka. Maka beliau keluar dari desa tersebut, tidak lagi berdakwah di desa tersebut. Ada orang bertanya, kenapa engkau terlalu cepat keluar dari daerah ini, wahai imam? Maka beliau mengatakan, ilmu daerah ini sudah mati. Kenapa mati? Karena tidak ada orang yang bertanya. Ya, jadi penting kita untuk mendapatkan ilmu itu harus banyak pertanyaan. Nanti insya-Allah kalau ada pertanyaan, kalau kami tahu jawabannya, akan kami bikin video untuk menjawab pelajaran tersebut, pertanyaan-pertanyaan tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.